Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Melihat kaisar perang yang berjuang di kiri dan kanannya di bawah serangan raksasa mental dan naga imajinasi, Lindong tersenyum dan mengangkat lengannya, menjentikkan jari-jarinya, laut teratai tak berujung. Bunga-bunga teratai putih keperakan memenuhi langit, muncul dari kehampaan di belakangnya, luas dan tak terbatas. Dari kejauhan, mereka tampak seperti samudra keperakan yang tak berujung. Begitu bunga teratai putih perak ini, yang sepenuhnya dipadatkan oleh kekuatan spiritual, terbentuk, mereka menyapu ke arah kaisar perang seperti kekuatan yang luar biasa, dengan kecenderungan kuat untuk memusnahkannya dalam satu gerakan. Melihat gelombang serangan ketiga akan segera tiba, kaisar perang menjadi sangat marah. Tubuh Dharma kaisar perang kuno, datanglah. Meraung keras dan jatuh, sebuah cahaya dan bayangan baju zirah emas raksasa muncul dari udara tipis di belakangnya. Cahaya dan bayangan itu tingginya puluhan ribu kaki. Ia mengenakan baju zirah yang indah dengan cahaya keemasan yang terang. Terdengar samar-samar suara pembunuhan yang mengejutkan dari tubuhnya. Di belakang kepala raksasa berbaju zirah emas, terdapat puluhan bola cahaya keemasan yang melayang di udara. Samar-samar terlihat bahwa setiap bola cahaya keemasan menyembunyikan pasukan elit. Prajurit elit yang tak terhitung jumlahnya duduk bersila di antara bola-bola cahaya tersebut, dengan semangat juang yang membara. Kaisar Perang Dharmakaya menduduki peringkat ke-24 dalam daftar 99 Dharmakaya tertinggi. Kaisar Perang mengendalikan tubuh Dharma Kaisar Perang kuno dan melesatkan sebuah pukulan. Tinjunya yang sangat mendominasi mengamuk selama 9 hari, menyapu bersih ketiga gelombang serangan yang dipanggil oleh Lindong. Oh, apa kau menggunakan Dharmakaya tertinggi secepat ini? Apa kau berencana melancarkan pertempuran yang menentukan sekaligus? Mata Lindong bergerak sedikit dan dia tersenyum acuh tak acuh. Penampakan Dharma tertinggi, atau tubuh Dharma tertinggi, adalah cara terkuat seorang penguasa surgawi, sekaligus merupakan pilihan terakhir. Begitu diluncurkan, artinya perang pasti akan berlanjut ke tahap selanjutnya, dan satu orang dari kedua belah pihak akan gugur. Kaisar Perang, yang telah menginjakkan kaki di tubuh Kaisar Perang kuno, menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan ambisinya yang baru saja pupus pun bangkit kembali. Matanya merah padam dan ia penuh semangat juang. Saat miliaran sinar cahaya terkondensasi, titik-titik yang tak terhitung jumlahnya terpisah dari tubuh Dharma Kaisar Perang kuno, dan berubah menjadi tombak niat perang yang memancarkan cahaya dingin yang kuat di udara. Hujan roh tombak perang. Saat berikutnya, lautan tombak perang yang tampaknya tak berujung melesat keluar dari kehampaan bagaikan hujan deras, mengarah langsung ke tubuh kurus itu. Lin menggelengkan kepalanya dan dengan ringan menghentakkan kaki kanannya ke dalam kekosongan. Cahaya dan bayangan raksasa langsung muncul di kakinya. Seluruh tubuhnya gelap gulita, dan tampak duduk dengan mata terpejam. Tubuhnya yang besar berdiri tegak dengan kepala menghadap langit, dan semangat juang yang hampir kokoh menyelimutinya, bagaikan dewa tak tertandingi yang berperang melawan langit dan bumi. Di antara kedua alis, muncul pola cahaya cemerlang lainnya, kuno dan megah. Pada saat yang sama, cahaya dan bayangan kuno yang menjulang tinggi di langit tiba-tiba membuka matanya dan meraung ke langit dengan amarah yang dahsyat. Dalam raungan itu, seolah tercurah amarah yang membakar surga tanpa henti. Kekuatan spiritual antara langit dan bumi mendidih seketika, dan ruang yang luas terdistorsi dan berubah. Lingkaran gelombang suara yang terwujud bercampur dengan niat bertarung yang mengejutkan beriak dengan gila-gilaan, membuat banyak pria kuat gemetar ketakutan dan kehilangan jiwa mereka. Lautan tombak perang yang merobek kehampaan itu seperti anak mabuk, membeku di tempat dan gemetar hebat, akhirnya berubah menjadi ribuan titik cahaya dan hancur berkeping-keping. Kekuatan sihir tertinggi, segel pemecah jiwa marsial Ancestor. Setelah meraung, cahaya dan bayangan kuno itu melangkah maju dan menekan kekosongan dengan punggung tangannya. Segel perang yang dipadatkan oleh semangat juang yang tak terbatas langsung terlepas, ditindas oleh fluktuasi mengerikan yang dapat mengguncang dunia. Sebelum mencapai tanah, lubang-lubang raksasa berukuran puluhan ribu kaki telah runtuh satu demi satu. Biarkan dunia melihat apakah kau, leluhur bela diri, atau aku, Kaisar Perang,
yang lebih baik hari ini. Saat itu, Kaisar Perang bagaikan penjudi bermata merah. Ia rela mempertaruhkan seluruh kekayaannya jika bisa mengalahkan Lindong. Saat segel di ujung jari Raja Perang terus berubah, kekuatan spiritual perang yang dahsyat menyeruak keluar, dengan cepat mengembun menjadi jari kuno yang besar itu, dengan pola perang yang tak berujung terjalin di atasnya. Puluhan juta pasukan juga meraung bersama, mati-matian menyatukan semangat juang mereka ke dalam jari raksasa kuno itu, menyebabkan ukurannya makin membesar. Ketika jari raksasa kuno itu membesar hingga ukuran yang mencengangkan, langit bergetar saat ia menghantam dengan keras. Pada saat ini, langit runtuh dan bumi berguncang. Seluruh dunia bagaikan adegan di mana seseorang menekan tombol jeda. Tanpa suara, matahari yang menyilaukan lahir dari pusat pertempuran, menyebarkan energinya dengan liar ke langit, dan gelombang kejut spiritual yang dahsyat itu menggila. Tak terhitung banyaknya pria kuat yang tak kuasa menahan tangis dan tanpa sadar menutup mata mereka. Retakan gelap itu menyebar dengan cepat seperti jaring laba-laba di jari raksasa kuno itu, dan akhirnya hancur total di mata sang Kaisar Perang yang sangat jelek. Jari penghancur langit berkilau milik Kaisar Perang dihancurkan oleh segel penghancur jiwa milik leluhur bela diri tanpa ketegangan apapun. Tidak, bagaimana mungkin kekuatan magis tertinggi dari tubuh Dharma Kaisar Perang kuno begitu tidak berguna? Ini sungguh mustahil. Sang Kaisar Perang, yang menyaksikan semua ini dengan mata kepalanya sendiri, menggelengkan kepalanya dengan liar sebagai tanda penyangkalan dengan wajah pucat. Kekuatan spiritualnya telah lama terkuras, tetapi metode terkuatnya belum mampu berbuat apa-apa terhadap musuh. Tidak, aku masih punya harapan untuk menang. Pada saat ini, Kaisar Perang tiba-tiba berpikir, raut wajah tegas muncul di wajahnya yang pucat, dan dia meraung serak. Korbankan mereka semua untukku. Kaisar Perang benar-benar mengorbankan jutaan pasukan elit tanpa ragu, dan menggunakan kekuatan pengorbanan darah untuk menyerang dunia abadi. Ia ingin melawan balik dengan sekuat tenaga. Oh, menerobos medan perang, lalu menyerang balik sekuat tenaga? Apa kau pikir Kaisar Perangmu adalah putra takdir? Rasakan keputusasaannya. Mulut Lindong sedikit sarkastis, dan matanya sedikit terpejam. Detik berikutnya, semburan energi spiritual yang dahsyat menyembur dari bawah tubuhnya yang kurus bagaikan gunung berapi yang telah lama terpendam, mengguncang seluruh dunia es purba. Semuanya berdengung karenanya. Arus kekuatan spiritual yang dahsyat tampak menyelimuti langit dan matahari. Fluktuasi yang mengerikan itu cukup untuk menggerakkan bahkan para dewa yang kuat sekalipun. Terobosan, surga kelas abadi tertinggi. Kaisar Perang, yang auranya terus meningkat dengan bantuan pengorbanan darah, tiba-tiba membelalakan matanya saat melihat ini, dan bergumam dengan wajah yang sangat pucat. Dijanjikan bahwa ia akan menembus kekuatan abadi di medan perang, lalu berhasil melakukan serangan balik, tetapi lawannya berhasil menembusnya terlebih dahulu. Mengapa naskah ini berbeda dari yang dijanjikan? Kau, sampah yang ingin menyerang sang abadi, harus melakukan pengorbanan darah seperti itu, dan kau masih membanggakan diri sebagai orang suci. Lelucon yang luar biasa. Apa benar-benar tidak ada orang di dakianku? Kalau aku jadi kau, aku pasti sudah bunuh diri karena malu. Lindong perlahan menenangkan auranya yang luar biasa dan berkata dengan tenang. Kamu. Kaisar yang murka merasakan sensasi manis di tenggorokannya. Setelah memuntahkan seteguk darah, ia terhuyung dan jatuh, menghentikan proses pengorbanan perang. Tubuh Dharma Kaisar Perang kuno yang kehilangan koneksinya tiba-tiba runtuh, dan puluhan bola emas yang melakukan pengorbanan darah dan jutaan pasukan elit di dalamnya mengalami serangan balik yang sangat serius dan langsung berubah menjadi tempat mati. Sesaat sebelum Kaisar Perang jatuh ke tanah, sosok Lindong muncul di atasnya seperti hantu, lalu dia mengangkat kaki kanannya dan menghentakkan kaki dengan keras, langsung membenamkan kepalanya dalam-dalam ke tanah. Kaisar Perang, yang organ dalamnya rusak pada saat yang sama, terus batuk darah, tetapi kepalanya terinjak seolah-olah tertekan oleh gunung. Jika aku ingat dengan benar, kau pernah bertanya kepada leluhur Bingling tentang roh Huan yang sebenarnya, kan? Lindong menginjak kepala Kaisar Perang yang berlumuran darah dan tersenyum sangat lembut. Tidak, Martial Ancestor, kau tidak bisa membunuhku. Dalingsan World Honored pernah memujiku karena memiliki penampilan seorang suci.
Aku akan menjadi suci dalam 100 tahun. Sekarang, suku-suku jahat di luar wilayah itu mengintip dunia utamaku siang dan malam. Kekuatan seorang suci adalah kekuatan terkuat untuk melawan raja jahat dari luar wilayah itu. Demi situasi secara keseluruhan, mohon ampuni nyawaku, Tuan Leluhur bela diri. Membunuhku akan menghabiskan potensi perang dunia di masa depan, dan melemahkan kemampuan perang tingkat tinggi dunia. Kaisar Perang, yang sangat menyadari niat membunuh Lindong yang tersembunyi di balik senyum lembutnya, benar-benar ketakutan dan berteriak dengan kecepatan yang sangat cepat. Gunung Daling adalah kekuatan super tingkat kedua di wilayah tengah dan barat dunia. Di dalam gerbang gunung tersebut, terdapat sosok suci dan kuat. Para murid Dalingsan semuanya seperti pertapa, dan kultivasi mereka seperti menyiksa diri sendiri. Mereka terkenal di seluruh dunia karena kekuatan fisik dan dominasi mereka, serta daya juang mereka yang luar biasa. Di Gunung Daling, penguasa surgawi, dan dihormati sebagai yang terhormat di dunia oleh dunia. Kekuatan tempurnya juga termasuk yang terbaik di antara banyak kekuatan suci di dunia. Namun, sang Bhagava dunia Dalingsan ini memiliki kebiasaan buruk. Ketika saya melihat seorang anak ajaib dengan kultivasi yang luar biasa, saya mau tak mau berusaha membantunya menjadi terkenal. Banyak orang berkata, kamu akan memiliki harapan untuk menjadi makhluk agung di surga dalam 10 tahun, kamu akan memiliki harapan untuk menjadi abadi dalam 50 tahun, kamu memiliki penampilan seperti orang suci. Begitulah katanya. Meskipun kata-kata ini terdengar dan tampak seperti sesuatu yang ajaib, prediksinya sangat akurat, dengan sedikit kesalahan. Pada dasarnya, semua prediksinya terverifikasi. Oleh karena itu, ketika Yang Mulia Dalingsan bertemu dengan Kaisar Perang secara kebetulan dan tak dapat menahan diri untuk memujinya karena berpenampilan seperti orang suci, dan ia pasti akan menjadi orang suci dalam 100 tahun, Kaisar Perang langsung menjadi terkenal, dan banyak kekuatan muncul satu demi satu. Di masa depan, Kaisar Perang, Barat, akan menjadi pemverifikasi terbesar prediksinya. Karena sebelum dia membuka formasi transformasi 1000 iblis agung untuk terakhir kalinya, Kaisar Perang yang telah terjebak di puncak tingkat abadi selama puluhan tahun, benar-benar menerobos tingkat suci dan menjadi tingkat suci yang kuat. Pada saat itu, reputasi Master Dalingsan juga akan mencapai puncak baru. Sebenarnya, pada dasarnya, Yang Mulia Dunia Dalingsan juga bertaruh sebelumnya, saya akan membantu Anda menjadi terkenal sebelum Anda mencapai pencerahan, dan Anda akan membantu saya setelah Anda mencapai pencerahan. Lagi pula, pencuri ini memang pencuri sejati. Hanya ketika ia benar-benar yakin, ia akan berinisiatif membantu orang lain mengharumkan nama dirinya. Oleh karena itu, semua orang memuji bahwa Yang Dijunjungi Dunia memiliki sepasang mata bijak yang dapat menilai hidup dan mati, dan menyebarkan berita itu semakin luas. Yang terhormat di dunia dari Gunung Dalingsan? Gerakan Lindong sedikit goyah, dan ada ekspresi yang tidak diketahui maknanya di wajahnya. Ya, memang benar apa yang dikatakan oleh sang Bhagava yang bijaksana. Kaisar Perang sangat gembira melihat ini, dan ia menahan kegembiraannya dan berkata, Leluhur bela diri, selama kau bersedia melepaskanku, aku bersedia pergi ke barat jauh untuk membangun pasukan, menjaga portal barat untuk duniaku yang agung, dan menggunakan diriku sebagai penghalang. Bang! Sepatu tempurnya tiba-tiba terbanting, dan kepala sang Kaisar Perang hancur berkeping-keping seperti semangka matang, cairannya muncrat keluar dan daya hidupnya pun hilang sama sekali. Lindong menundukkan kepalanya dan perlahan-lahan meletakkan sepatu tempurnya pada jubah emas indah milik Kaisar Perang dan menyekanya dengan sangat hati-hati. Soal omong kosong tentang situasi keseluruhan, aku akan membunuh mereka satu persatu begitu melihatnya. Kapan giliranmu, semut-semut, untuk membicarakan situasi keseluruhan? Setelah berkata demikian, Lindong berhenti menyeka, menatap kehampaan sambil tersenyum dan berkata, Yang Mulia, Kaisar Perang, apakah menurut Anda begitu? Ah, leluhur bela diri, kau harus mati dengan baik. Aku mengutukmu. Sekelebat cahaya keemasan menyambar, melesat dengan liar menuju kedalaman kehampaan. Telan jimat leluhur, telan langit dan bumi. Ruang itu tiba-tiba terpelintir, dan sebuah lubang hitam pusaran berputar muncul dari udara tipis di depannya, menelan cahaya keemasan jiwa yang menghantamnya secara langsung. Lindong menjilat bibirnya,
bersendawa dengan nyaman, lalu memejamkan matanya sedikit. Baiklah, biarkan aku melihat kebaikan apa yang disembunyikan Kaisar Perang ini. Seluruh warisan Tao Kaisar Perang 9 Kaisar Kuno, Kaisar Taigusen Jue Neijing dengan efek kultivasi ganda, seperangkat lengkap metode pelatihan master formasi tempur, metode rahasia untuk menempa puluhan juta pasukan perang elit, dan kondensasi Kaisar Perang Kuno. Di kejauhan, tetua iblis salju dan yang mulia naga yang sebelumnya terluka telah terbangun, dan gemetar bersama 3 orang leluhur roh es yang menyaksikan pemandangan ini. Sahabat karib yang beberapa saat sebelumnya tengah duduk minum-minum dan berbincang riang, sesaat kemudian ditelan oleh sesosok setan berwujud manusia. Di belakang ketiga orang itu, ada banyak orang kuat klan roh es dengan ekspresi putus asa di wajah mereka. Sang leluhur sendiri dikalahkan, dan ketiga sahabat yang selevel pun bergabung untuk dikalahkan. Sang Kaisar Perang, yang dikenal sebagai Kaisar 100 pertempuran, dilahap hidup-hidup di bawah tatapan mata orang banyak. Suasana kesedihan dan keputusasaan yang mendalam diam-diam menyelimuti seluruh dunia es kuno. Oh, ngomong-ngomong, aku hampir lupa tentang kalian tikus-tikus kecil. Di mata ketiga leluhur bingling yang ketakutan, sosok ramping itu perlahan berbalik dan menunjukkan senyum cemerlang kepada semua orang. Jadi, siapa yang menolak persahabatanku? Pada saat itu, seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Serahkan monumen roh es dan aku akan mengampuni nyawamu. Sosok tegap yang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya datang perlahan, tetapi tubuhnya yang kurus memberi orang-orang rasa tertindas yang kuat. Jelas bahwa ada banyak orang kuat di pihak suku roh es, tetapi mereka hanya bisa mengikuti dan mundur dengan panik di wajah mereka. Marsial, yang mulia Marsial leluhur bersedia mempersembahkan arwah wanita Anda dengan kedua tangan. Leluhur bingling menelan ludahnya, duduk dan berbicara dengan tenang. Menyerahkan sedikit jiwa sejati Ying Huan dan menyerahkan tablet roh es adalah dua hal yang sama sekali berbeda. Mengambil sedikit roh sejati Ying Huan dari monumen roh es, benda suci yang tak tertandingi, hanyalah masalah menghabiskan sejumlah kekuatan spiritual, dan itu sangat mudah. Tetapi jika monumen roh es diserahkan, masalahnya akan menjadi sangat serius. Monumen roh es merupakan benda suci yang paling tinggi mutunya, tiada taraf, dan memiliki kualitas abadi. Sebagai harta karun yang telah dipuja oleh suku roh es selama 100.000 tahun, seluruh anggota keluarga kerajaan suku roh es akan meninggalkan sedikit jiwa sejati mereka di dalamnya, tentu saja, termasuk leluhur roh es sendiri, untuk dibangkitkan setelah kematiannya. Jika kita menyerahkan harta karun penekan klan ini, apa bedanya dengan menyerahkan darah kehidupan klan roh es kepada musuh? Siapapun yang menyerahkan monumen roh es akan menjadi pendosa seluruh klan roh es dan tidak akan bisa melihat leluhur suku. Bagi leluhur roh es, hal yang paling tragis adalah bahwa si pendosa hampir menjadi dirinya sendiri dan dia belum bisa melarikan diri. Leluhur, kuharap kau mengerti satu hal. Ini perintah, bukan permintaan, dan aku tak akan pernah mengulangi kata-kataku 2 kali. Lindong bergerak dan muncul di samping leluhur bingling seperti hantu. Selama seluruh proses, leluhur bingling dan 3 guru spiritual tingkat akhir tidak menunjukkan reaksi apapun. Ya, Tuan leluhur bela diri, saya mengerti, saya mengerti. Mendengarkan tawa kecil yang terdengar di telinganya, rambut di tubuh leluhur roh es tiba-tiba meledak, dan dia menegangkan tubuhnya dan mengangguk, takut kepalanya akan jatuh ke tanah jika terlambat setengah menit. Tak lama kemudian, sebuah prasasti kuno biru yang megah bergemuruh dari langit. Permukaan prasasti itu terbungkus es yang tak berujung, lalu berubah menjadi prasasti kuno biru seukuran telapak tangan dan terbang ke telapak tangan Lindong. Lindong menggenggam tablet kuno yang dingin di tangannya dan memperlihatkan senyum puas. Tujuan perjalanan ini telah tercapai, dan saatnya untuk pensiun. Detik berikutnya, dengan suara meringkik yang nyaring, seekor burung aneh berwarna perak berkepala 9 dengan rambut perak murni dan panjang ribuan kaki muncul. Kekuatan ruang yang dahsyat menyelimuti dan melingkupinya, membuatnya lebih aktif dari sebelumnya. Semuanya, jika ada waktu, silakan datang dan duduk di dunia seni bela diri saya di ujung selatan. Senyum manusia samar melintas di matanya yang sebening kristal, lalu sayapnya tiba-tiba berkibar dan terbang langsung ke dalam kehampaan.
Melihat iblis pembunuh ini pergi tanpa berkedip, banyak sekali pria kuat dari klan Roes diam-diam menghela napas lega. Namun, ketika mereka menyadari bahwa tanah leluhur mereka penuh lubang, mereka semua ingin menangis tanpa air mata. Apa kesalahan klan Roes? Hei, Saudara Bingling, masalah ini sudah selesai. Sudah waktunya bagi Tuan Long dan aku untuk pergi. Aku punya nasihat untukmu, mau kau dengarkan atau tidak, terserah aku, saudara. Orang tua iblis salju menghela napas pelan, lalu menundukkan tangannya ke arah leluhur Roes dengan ekspresi serius. Pertempuran hari ini merupakan bencana bagi suku Roes, tetapi juga merupakan kesempatan. Penguasa alam bela diri, Lindong, jelas seorang jenius tak tertandingi, bahkan lebih mengerikan daripada kaisar perang. Hanya masalah waktu sebelum dia menjadi orang suci. Kurasa usia tulangnya baru 40 tahun, tetapi dia sudah menjadi makhluk abadi yang kuat. Monumen Roes khawatir aku juga tidak bisa mendapatkannya kembali. Suku Roes telah lama kehilangan kejayaannya. Suku Roes di zaman kuno adalah masa keemasan ketika para dewa abadi yang kuat sering muncul. Bagaimana dengan suku Roes sekarang? Hanya saudaraku yang hampir tidak mampu mendukungku di tahap akhir tingkat spiritual. Kau dan aku sama-sama tahu bahwa suku Roes sebenarnya sedang terpuruk. Kalau begitu, mengapa tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk mengandalkan dunia bela diri dan mengandalkan leluhur bela diri? Kau sudah berteman baik dengan kaisar perang sebelumnya. Bukankah kau juga memikirkan hal ini? Sekarang, kau punya pilihan yang lebih baik. Tidak peduli seberapa jauh nyonya alam bela diri Ying Huan berkelana, dia tetaplah anggota keluarga kerajaan klan Roes, dan ikatan darahnya dengan klan tidak dapat diputuskan. Tidak ada dendam besar di antara kedua belah pihak. Jika suku Roes siap berteman baik dengan wanita ini, apakah dia masih akan mengusir suku induknya? Karena monumen Roes tidak bisa diambil kembali, lebih baik memberinya posisi pemimpin klan. Pemimpin klan Roes bertanggung jawab atas monumen Roes yang paling berharga bagi klan. Inilah arti sebenarnya dari gelar tersebut, dan tidak ada yang bisa membantahnya. Pada titik ini, keduanya akan menjadi sedekat satu keluarga. Pemimpin suku Roes adalah nyonya alam bela diri, yang berarti Anda telah berhasil mengandalkan seorang guru suci masa depan. Bukanlah ide yang buruk bagi suku Roes untuk memulihkan kejayaannya. Sekian untuk saat ini, saya pamit dulu. Setelah berkata demikian, si tua iblis salju dan Tuan Long bergegas pergi. Mengubah kemalangan menjadi berkah, Gundik Suhu Realem mengambil alih posisi pemimpin klan dan memulihkan kejayaan klan kita dengan dukungan seorang guru suci. Kepergian kedua iblis salju itu tidak mengganggu leluhur Roes. Ia tampak berada dalam kondisi yang aneh dan bergumam linglung. Kalau ada yang kenal dengan leluhur Roes di sini, mereka pasti tahu kalau si tua tolol ini kemungkinan besar setuju dengan usulan si tua iblis salju, tapi justru karena wajahnya dia tidak bisa mundur untuk sementara waktu. Bolehkah nyonya alam bela diri diangkat menjadi pemimpin klan? Lalu apa yang harus kulakukan? Tak lama kemudian, berita mengejutkan itu pun menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Martial Ancestor, penguasa wilayah bela diri di wilayah selatan, tiba-tiba mengunjungi suku Roes. Ternyata istri Martial Ancestor, Ying Huan, penguasa Martial Realem ini, sebenarnya adalah anggota keluarga kerajaan klan Roes yang telah berkelana, dan dia telah meninggalkan sedikit jiwa aslinya di harta paling berharga klan Roes, monumen Roes. Leluhur bela diri ingin mendapatkan kembali sedikit roh sejati ini, dan mempersembahkan benda suci dengan kualitas spiritual yang tak tertandingi. Situasi yang saling menguntungkan, tetapi klan Roes menolaknya, dan bahkan mempermalukan leluhur bela diri. Dalam kemarahan, Martial Ancestor menyerbu ke tanah leluhur suku Roes seorang diri. Sebagai makhluk spiritual tertinggi tingkat akhir, ia pertama-tama menghancurkan formasi pelindung klan Roes dengan satu pukulan, dan kemudian menggunakan 3 kekuatan magis tak tertandingi milik leluhur Roes untuk menghancurkan mereka dengan berani. Tak mau gagal, leluhur Roes mengajak ketiga sahabatnya, si tua iblis salju, sang master naga, dan kaisar perang, untuk membantu. Mereka semua berada di tahap spiritual akhir. Ketiganya bergabung untuk mengepung Martial Ancestor, dengan tujuan mengusirnya dari tanah leluhur klan Roes. Wuzu seorang diri berhadapan dengan 3 dewa tertinggi surgawi, melukai mereka satu persatu.
Di antara mereka, Kaisar Perang, yang mendambakan arwah istrinya, dipenggal kepalanya di tempat. Para anggota klan Roh Es, yang telah dipukuli oleh leluhur bela diri dan tidak punya emosi sama sekali, hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat leluhur bela diri mengambil prasasti Roh Es, benda suci klan, lalu pergi. Meskipun kekuatan klan Roh Es telah menurun dalam beberapa tahun terakhir, ia masih merupakan salah satu kelompok etnis kuno paling terkenal di dunia dan memiliki warisan yang mendalam. Namun, klan kuno seperti itu ditaklukkan oleh leluhur bela diri sendirian. Leluhur klan, leluhur Bingling, dan 3 sahabat surgawi tertinggi yang diundangnya untuk membantu dalam pertempuran dihancurkan olehnya dengan kekuatan yang luar biasa. Lindong dapat dikatakan telah menginjak ras kuno suku Roh Es, menginjak leluhur Roh Es dan 4 veteran surgawi tertinggi lainnya untuk menjadi terkenal dalam satu pertempuran, dan sepenuhnya menjadi terkenal di dunia. Tanah paling selatan, wilayah persilatan. Monumen Roh Es, kenapa kau membawanya kembali? Semua garis keturunan keluarga kerajaan klan Roh Es masih memiliki sedikit semangat sejati. Inilah sumber kehidupan klan Roh Es. Ying Huan mengambil monumen kuno berwarna biru dan menatap kekasihnya dengan heran. Dengan adanya monumen Roh Es di sini, aku yakin klan Roh Es tidak akan mau menjilatmu lagi di masa depan. Lindong secara singkat memperkenalkan perjalanan tersebut. Tapi aku tidak benar-benar ingin terlibat dengan klan itu. Sosok cantik itu menggelengkan kepalanya, rambut biru esnya yang panjang tergerai bagai air terjun hingga ke bokongnya yang kencang, dia sangat keren. Huan, saatnya mengubah pikiranmu. Kejayaan suku Roh Es, yang sering melahirkan para dewa abadi, telah lama sirna. Suku Roh Es saat ini bahkan tidak memiliki dewa abadi tertinggi yang sejati. Hanya ada satu leluhur Roh Es di tahap spiritual akhir yang hampir tidak mampu mendukungnya. Ada beberapa dewa surgawi tertinggi biasa yang memandang rendah mereka. Jika ini terus berlanjut, setelah leluhur Roh Es meninggal, suku Roh Es akan tersingkir dari ras kuno dan lenyap sepenuhnya. Kurasa ini juga pemandangan yang tak ingin kau lihat. Lagi pula, darah yang mengalir di tubuhmu adalah darah yang sama. Jadi, mengapa tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk membawa seluruh klan Roh Es ke tanganmu? Hal ini tidak hanya akan menyelamatkan klan induk dari kehancuran, tetapi juga menambah kekuatan di bawah komandomu. Selama perang pertama antara langit dan bumi di alam Tiangsuan, ada iblis di bawah komandomu. Banyak sekali orang kuat dari kedua suku yang bekerja untuk tuanmu, jadi apa gunanya menambahkan satu suku Roh Es lagi kali ini? Lindong memeluk bahu giok wanita cantik itu dan menganalisanya dengan saksama. Apa yang kamu katakan masuk akal, tapi aku perlu memikirkannya lagi. Wanita cantik dalam pelukannya terdiam sejenak, lalu dia berbicara dengan lembut. Berdasarkan pemahamannya terhadap orang di sebelahnya, Lord Ice Lord mungkin tersentuh. Kembali ke alam bela diri, Lindong, setelah mempelajari struktur monumen Roh Es, mulai mengumpulkan bahan-bahan untuk mempersiapkan monumen Roh Es milik alam bela diri itu sendiri. Sebagai penguasa dunia bela diri, tentu saja ia tidak perlu melakukannya sendiri. Dengan satu perintah, puluhan juta orang kuat akan bekerja dengan berani untuknya. Dalam waktu kurang dari sehari, bahan-bahan untuk memurnikan benda suci yang abadi dan tak tertandingi telah dipersembahkan kepada leluhur bela diri. Setelah menerima materi tersebut, Lindong segera mengasingkan diri dan mengabdikan dirinya untuk membangun monumen seni bela diri. Retret ini berlangsung selama 3 bulan penuh. Selama retretnya, berita mengejutkan lainnya datang dari dunia. Di ujung utara, terdapat Kaisar Yan, penguasa alam api abadi. Karena suku Roh Api tidak puas dengan gelarnya sebagai Kaisar Api, ia pergi ke benua Roh Api secara langsung, berdiskusi sendiri tentang suku Roh Api, bertukar pandangan tentang jalan api, dan langsung bertaruh. Jika kalah, dia, Kaisar Yan, akan kehilangan gelar kehormatannya. Jika menang, Kaisar Yan akan diizinkan mengambil api suci penekan klan dari rumah harta klan Roh Api, dan klan Roh Api yang menghargai diri sendiri setuju. Lalu, segala sesuatunya berkembang sungguh aneh. Kaisar Yan memblokir pintu masuk ke tanah leluhur suku Huoling selama 3 hari 3 malam, mengalahkan semua tangan tak terkalahkan suku kuno itu. Dalam keputusasaan, klan Roh Api hanya bisa membangunkan leluhur abadi dari tidurnya, yang telah hidup selama puluhan ribu tahun, untuk mengusir Kaisar Yan.
Menghadapi leluhur Huoling, seorang abadi yang kuat yang masih berada di tahap akhir spiritual, Kaisar Yan sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Ia dengan berani menyerangnya dan bertarung dengan sengit selama 7 hari 7 malam. Leluhur Huoling telah menggunakan semua kartunya, dan kekuatan magis klan Zen hampir membakar benua yang terbengkalai menjadi ketiadaan. Tetapi dia masih tidak dapat melukai Kaisar Yan sama sekali, jadi dia tidak punya pilihan selain menyerah. Menyaksikan tanpa daya saat dia mengambil api suci klan yang telah diwariskan selama hampir 100.000 tahun oleh klan roh api, dan kemudian pergi dengan anggun, Kaisar Yan menjadi terkenal dalam satu pertempuran. Sebelumnya, ada seorang leluhur bela diri yang menyerbu klan roh es seorang diri dan bertarung melawan 4 penguasa surgawi sendirian. Kemudian, Kaisar Yan sendiri membahas Taoisme klan roh api, dan kualitas spiritualnya mengalahkan para dewa. Oleh karena itu, beberapa orang baik menyebut leluhur dan kaisar ini dengan sebutan pahlawan 1000 besar. Dan karena yang satu adalah Kaisar Yan, penguasa alam api tak berujung di utara jauh, dan yang lainnya adalah leluhur bela diri, penguasa alam bela diri di selatan jauh, mereka juga disebut Kaisar Utara dan leluhur selatan. Guru, ini adalah tablet bela diri yang saya sebutkan sebelumnya. Lindong menyerahkan benda suci abadi dan tak tertandingi yang baru saja berhasil dimurnikannya. Tablet bela diri, benda suci tak tertandingi dengan kualitas abadi. Seluruh tubuhnya gelap, bentuknya sederhana namun megah, materialnya bukan batu, emas, atau kayu, dan sentuhannya tebal dan hangat. Terdapat 2 karakter besar berwarna merah darah, Martial Stele, dengan kait emas dan perak di atasnya, dan ada niat membunuh yang samar dan mengejutkan yang terpancar dari tubuhnya. Oh, ini monumen bela diri yang ditiru oleh monumen roh es klan roh es? Sekarang, kita para ahli bela diri tak perlu lagi khawatir tentang kematian yang tak terduga. King Zi mengambil prasasti kuno yang menjulang tinggi itu, meletakkannya di tangannya dan menggosoknya dengan hati-hati sejenak. Selama ini, King Peasant pun tidak tinggal diam. Setelah memulihkan kultivasinya, King Zi pergi ke klan naga sejati. Setelah menerima warisan, ia bertarung beberapa kali di tanah leluhur. Setelah meraih gelar Raja Qinglong dari klan naga Tiangxuan, ia merasa hal itu tidak menarik, jadi ia diam-diam kembali ke dunia bela diri. Guru, apakah Anda tahu cara melakukannya? Baiklah, pertama-tama kumpulkan roh sejati para ahli tertinggi dan surgawi di dunia persilatan, lalu secara bertahap kumpulkan para ahli tingkat tertinggi. Serahkan urusan ini padaku. Tugas ini bisa diselesaikan paling lama dalam sebulan. Sebagai guru dari leluhur bela diri, Raja Qinglong memiliki status yang sangat istimewa di alam bela diri, jadi sudah sepantasnya masalah ini diserahkan kepada King Peasant. Serahkan masalah ini pada guru, dan aku bisa pergi ke utara dengan tenang. Lindong tersenyum. Ya, Lindong berencana pergi ke ujung utara dan membentuk aliansi strategis dengan wilayah api tak berujung. Kombinasi pemurnian senjata dan pemurnian obat pada dasarnya tidak dapat dipecahkan. 3 hal yang dipraktikkan para prajurit tidak lain adalah keterampilan, rahasia spiritual, ramuan, dan senjata. Wujing dan wilayah api tak berujung memiliki banyak master tertinggi yang bertanggung jawab, dan mereka jelas tidak kekurangan keterampilan tingkat tinggi dan rahasia spiritual. Wujing memiliki kelompok pemurnian senjata yang sangat besar, dan wilayah api tak berujung juga memiliki kelompok pemurnian obat yang sangat besar. Jika keduanya dapat dipadukan, maka akan menjadi situasi yang saling menguntungkan, artinya ekosistem prajurit akan mencapai siklus tertutup sempurna, yang akan mendorong perkembangan kuat kedua kekuatan. Bagian paling utara, benua Qian. Sebagai salah satu dari 10 benua super di dunia, benua Qian yang kacau menghadapi garis depan pasukan jahat di luar domain, jadi tidak ada negara adikuasa yang punya ide untuk memanfaatkannya. Setahun yang lalu, pria bernama Yandi tiba-tiba datang ke benua ini dengan benua Douqi, menyatukan benua Qian, dan mendirikan wilayah api tak berujung. Selama tahun ini, banyak orang kuat muncul di bawah komando Kaisar Yan, Gu Suner, Ratu Medusa, Gu Yuan, Sukun, Xiao Yixian, King Lin, Yao Chen, Yun Yun dan orang-orang kuat lainnya di tingkat surgawi tertinggi, membantunya untuk sepenuhnya menstabilkan situasi di benua api merah.
Selain itu, konon katanya bisnis pil yang makin marak di daerah api tak berujung ini turut melahirkan sosok cantik jelita bernama Ratu Emas. Meskipun Ratu Emas hanya memiliki alam tertinggi, prestasinya dalam berbisnis tidak kalah dengan banyak monster tua di dunia bisnis. Konon, ia juga memiliki hubungan yang ambigu dengan Yang Mulia Kaisar Yan.